Buat lo yang akhir-akhir ini ngerasa males, ngerasa nggak punya motivasi, padahal mungkin lo lagi butuh banget motivasi, entah itu buat belajar, buat kerja, dan lain sebagainya gitu ya. Kebetulan banget, di video ini gue bakal ngebahas alasan dibalik kemalasan lo. Alasan dibalik menghilangnya motivasi lo, pakai suatu pendekatan yang menurut gue cukup praktis nih buat diterapin dan mungkin nggak lo dapetin di sekolah. Nah, sebelum ngebahas soal pendekatan tadi, gue mau ngejelasin dulu kalau malas yang gue bakal bahas di sini adalah suatu state atau keadaan sementara dan bukan sebagai sifat. Jadi, malas yang dimaksud di sini adalah suatu keadaan di mana kita nggak punya dorongan buat ngelakuin suatu hal. Nah, ngomongin soal pendekatan behavioristik tadi, ada seseorang tokoh yang bernama Dr. Brian J. Fogg yang merupakan seorang social scientist terkenal dari Stanford University. Dr. Brian Fogg ini adalah spesialis di bidang behavioral science yang nyiptain model yang namanya adalah The Fogg Behavior Model. Model ini kurang lebih ngejelasin tentang gimana orang bisa ngelakuin suatu perilaku. Jadi, nggak cuma bisa dimanfaatin buat ngejelasin alasan kenapa seseorang itu nggak mau ngelakuin sesuatu, yaitu males gitu kan, tapi juga banyak dimanfaatin buat intervensi perubahan perilaku. Nah, salah satu kegunaan penting dari model ini adalah bisa digunain sebagai guide atau panduan untuk mengidentifikasi hal apa yang menghambat orang untuk ngelakuin suatu perilaku. Nah, untuk mau ngelakuin sesuatu, orang itu sebenarnya harus punya 3 komponen. Pertama motivasi, kedua ability, gitu ya, dan ketiga prompt. Jadi harus ada motivasinya, harus punya ability atau kemampuannya, dan harus punya prompt atau ada triggernya, penyebabnya gitu. Nah, kalau misalnya lo nggak punya keinginan buat ngelakuin sesuatu, artinya ada salah satu dari 3 komponen itu yang hilang. Nah, biar lo makin ngerti lagi nih soal model ini, lo bisa lihat ya grafik yang gue tampilin ini yang kurang lebih ngasih gambaran tentang gimana Fogg Behavior Model ini bekerja. Jadi misalnya lo pengen ngelakuin sesuatu yang lo yakin mampu ngelakuinnya, tapi lo nggak punya motivasi nih buat gerak dan ngelakuin. Nah, ketika lo berusaha buat nge-trigger perilakunya, ya lo tetap gak akan ngelakuin itu sih, mau segampang apapun itu. Dan begitu juga ketika lo punya motivasi, tapi kalau tugasnya terlalu susah, ya lo gak akan ngelakuinnya juga gitu. Jadi ya berlaku kebalikannya. So, intinya, untuk munculin suatu perilaku, lo harus punya 3 komponen tadi, yaitu motivasi, lo harus ada, ability, lo harus mampu ngerjain sesuatunya, dan triggernya yang harus muncul memang lebih baik kalau secara bersamaan. Kalau misalnya salah satu komponennya itu nggak ada, ya lo nggak bakal mau untuk ngelakuinnya. Nah, jadi kalau misalnya lo bingung kenapa lo malas ngelakuin sesuatu, lo bisa tanya tuh 3 pertanyaan ini ke diri lo sendiri. Pertama, lo cukup termotivasi nggak untuk ngelakuin itu? Yang kedua, apakah lo punya kemampuan yang cukup buat ngelakuin sesuatu itu? Atau lo masih cupu? Atau lo masih newbie gitu? Nah, gitu ya. Dan yang terakhir, apakah lo punya alasan yang kuat? Atau ada sesuatu yang ngingetin lo gitu ya, untuk segera ngelakuin sesuatu. Dan kalau lo udah nemu jawaban dari pertanyaan tadi, tapi lo masih gak tergerak juga buat ngelakuin sesuatu, well, it's okay, karena 1% paham kok. Karena ya memang pengetahuan ini, itu gak kita dapetin, entah itu di sekolah maupun di rumah. Padahal sebenarnya ini penting banget. Nah, kalau lo penasaran gimana caranya gitu ya, supaya komponen tadi bisa berfungsi maksimal, ada beberapa tips yang bisa gue kasih ke lo. Kita bisa coba untuk mulai dari komponen yang pertama, yaitu motivasi. Nah, motivasi itu kan berarti dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu penting karena ketika lo punya motivasi yang tinggi, ya lo cenderung bakal berusaha ngelakuin sesuatu. Bahkan ketika hal itu susah. Kalau rendah ya lo cenderung mungkin cuma mau ngelakuin sesuatu yang gampang. Atau ya mungkin lo semangat di awal-awal tapi kayak lama-kelamaan lo jadi nggak semangat. Nah, kalau lo masih ngerasa males, lo belum nemuin motivasi lo juga, it's okay sebenarnya. Karena lo bisa pelan-pelan tentuin dengan jelas kenapa lo harus ngelakuin sesuatu yang bisa lo tonton di sini. Kalau misalnya lo mau tahu cara lengkapnya. Nah, itu yang pertama ya, motivasi. Komponen yang kedua adalah ability atau kemampuan. Nah, otak kita itu punya kecenderungan untuk bakal ngelakuin sesuatu yang lebih simple. Jadi kita bakal ngelakuin sesuatu yang sederhana, yang bisa kita lakuin, yang biasa kita lakuin juga. Kalau Dr. Fogg sendiri, itu dia bilang, kalau ningkatin faktor kemampuan ini, itu lebih powerful daripada 2 komponen lainnya. Buat ningkatin kemampuan, sebenarnya ada 2 cara yang bisa kita lakuin. Yang pertama ya kita latihan, gitu ya. Ngelatih diri sendiri, mengasah skill gitu ya, dan berbagai kemampuan yang bisa kita pakai. Dan dengan kayak gitu ya, kita bisa aja ngelakuin hal yang kita pengenin jadi lebih gampang. Jadi sederhana, ya simply karena lo udah menguasai cara-cara untuk ngelakuin sesuatu itu. Nah, belajar skill baru buat tingkatin kemampuan mungkin butuh effort tersendiri. Tapi ya, makanya disaranin memang pakai cara yang lebih gampang. Dengan ngebuat target perilaku lo itu mudah buat dilakuin. Jadi yang simple-simple dulu aja. Dr. Fogg sendiri nyebut ini sebagai simplicity atau kesederhanaan. Dengan kita fokus pada kesederhanaan, dengan ya udah simple gitu kan targetnya. Jadinya kita secara nggak sadar juga ningkatin kemampuan kita dengan lebih mudah.
Nah, yang perlu lo lakuin adalah dengan ngebuat tugas lo jadi lebih praktis. Jadi kalau misalnya kompleks ya bikin jadi lebih simple gitu. Jadi waktu dan effort fisik, effort mental yang lo keluarin juga jadi dikit. Itu yang kedua. Komponen yang ketiga adalah prompt atau trigger. Yang berarti adalah pemicu yang bisa ngebuat lo ngelakuin sesuatu. Prompt ini atau trigger ini harus disadari keberadaannya biar lebih berguna. Dan orang atau lo ya harus tahu apa yang mau lo lakuin kalau misalnya lo ketemu sama si prompt ini. Contohnya, orang harus bisa lihat lampu merah dan tahu apa artinya lampu merah ya supaya mereka nggak bablas gitu kan, supaya mereka bisa berhenti ketika mereka di jalan raya. Kalau lampu hijau ya jalan gitu. Nah, kalau lo belum nemu trigger lo buat ngelakuin sesuatu, kayak lampu merahnya tuh kapan, lampu hijaunya tuh kapan, coba deh lo bikin sesuatu yang bisa ngasih lo sinyal, yang kalau lo ngelihat sinyalnya atau tanda itu tuh lo mau dan lo harus ngelakuin sesuatu itu. Contohnya misal ketika lo pakai alarm atau pakai to-do list di sticky notes lo gitu. Dan kalau misalnya lo masih ngerasa sulit buat ngilangin kemalasan lo misalnya ngerasa kemalasan lo itu udah ngeganggu keseharian lo, atau lo pengen tahu lebih banyak soal gimana caranya ngelawan rasa malas,